terdiri Rahel Jessica, ada Sawadia, ada Sinta Aisyah, dan Anggit Malviona. Kami akan mempresentasikan tentang bab 7 umpan balik, yaitu pengertiannya. Pertama, umpan balik informasi tentang perilaku masa lalu disampaikan sekarang yang mungkin mempengaruhi perilaku di waktu yang akan datang. Kedua, umpan balik menjadi tanggung jawab manajer dan pekerja karena keduanya memperoleh manfaat dari komunitas yang jelas dan sedang berlangsung. Ketiga, umpan balik menjadi tanggung jawab manajer dan pekerja karena keduanya memperoleh manfaat dari komunitas yang jelas dan sedang berlangsung. Fungsi umpan balik. Ada fungsi instruksional, yaitu apabila mengklarifikasi atau memperjelas peran atau mengajarkan perilaku baru. Misalkan, seorang manajer memberikan teguran kepada bawahan yang tidak dapat memenuhi target pekerjaan yang diberikan kepadanya. Lalu, fungsi umpan balik spesifik, yaitu fungsi umpan balik dapat meningkatkan signifikan dengan menyandingkan tujuan spesifik yang menantang dengan umpan balik spesifik. Memotivasi apabila digunakan sebagai alat untuk memberikan reward atau menjanjikan sebuah reward. Adapun fungsi umpan balik lainnya, yaitu sumber umpan balik, secara otomatis pekerja akan mendapatkan umpan balik dari rekan sekerja, supervisor, bawahan, dan orang luar organisasi, seperti pelanggan atau pemasok. Di samping itu, tugas yang dilakukan pekerja seringkali merupakan sumber umpan balik yang objektif. Kedua, ada penerima umpan balik. Ketiga, ada hasil perilaku umpan balik. Umpan balik berhubungan erat dengan proses penetapan tujuan, menyangkut hasil perilaku yang sama, yaitu berupa arah, usaha, dan ketekunan. Kemungkinan hasil dari 4 umpan balik adalah timbulnya resistensi. Adapun 3 aspek dari penerima umpan balik yang memerlukan perhatian sebagai berikut, yaitu pertama, karakteristik penerima. Karakteristik kepribadian seperti self-esteem dan self-efficacy dapat membantu atau merintangi kesepian seseorang untuk menerima umpan balik. Mereka yang memiliki keduanya ini rendah biasanya tidak secara aktif mencari umpan balik dan akan cenderung mengkonfirmasi masalahnya. Kebutuhan dan tujuan juga mempengaruhi keterbukaan seseorang terhadap umpan balik. Kedua, persepsi penerima. Umpan balik dapat memberikan tanda positif atau negatif. Tapi pada umumnya, orang cenderung meresepsikan dan mengingat umpan balik positif lebih akurat daripada umpan balik negatif. Tetapi, umpan balik dengan tanda negatif dapat mempunyai dampak memotivasi positif. Ketiga, evaluasi kognitif penerima. Atas penerimaan umpan balik, orang secara kognitif mengevaluasi faktor seperti akurasinya, kredibilitas sumber, kejujuran sistem, harapan atas reward kinerja, dan standar yang masuk akal. Umpan balik non-tradisional. Umpan balik non-tradisional, secara tradisional umpan balik berasal dari atasan kepada bawahan atau bersifat top-down. Atasan memberikan penilaian kepada bawahan sehingga dapat dipergunakan bawahan untuk memperbaiki kinerjanya. Reiner dan Kinnicky membahas adanya upward feedback dan 360 degree feedback, umpan balik 360 derajat. 360 degree feedback melibatkan banyak sumber umpan balik, bukan hanya dari pimpinan tertinggi, tetapi juga dari atasan langsung, bawahan, rekan kerja, dan bahkan orang luar seperti pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah. 6 alasan tumbuhnya umpan balik non-tradisional. Sistem penilaian kinerja tradisional menciptakan ketidakpuasan yang sangat luas di kalangan pekerja. Struktur organisasi berbasis sistem menggantikan struktur hierarki tradisional.
Manajer memerlukan interpersonal skill untuk dievaluasi anggota tim. Multiple rater sistem penilaian jamak dinilai membuat umpan balik lebih sah atau valid daripada umpan balik bersumber tunggal. Teknologi jaringan komputer canggih sangat memfasilitasi pemakaian multiple rater sistem. Umpan balik dari bawah ke atas berhubungan baik dengan kecenderungan manajemen partisipatif dan pemberdayaan pekerja. Rekan kerja dan bawahan dinyatakan mengetahui lebih banyak tentang kekuatan dan keterbatasan manajer daripada pemimpin tertinggi. Next. Umpan balik non-tradisional, umpan balik ke atas. Kesempatan bawahan memberi umpan balik tentang gaya dan kinerja manajer. Bawahan mengevaluasi atasannya. Evaluasi dua arah, terminologi untuk mengatakan bahwa evaluasi dan umpan balik dapat mengalir dalam dua arah, manajer ke bawahan dan sebaliknya. Sistem peningkatan efektivitas, sistem yang menyesuaikan realitas perbedaan dengan kebutuhan individu, menakutkan orang yang menginginkan standar pendekatan yang menggunakan satu ukuran dianggap cocok semua. Menggunakan akal sehat, pekerja harus memahami pekerjaannya dan bagaimana mereka memberikan kontribusi pada keberhasilan menyeluruh dari kelompok kerja dan organisasi. Pekerja bertanggung jawab atas semua masalah tugasnya menggunakan akal. Umpan balik 360 derajat. Kesempatan kepada individu untuk membandingkan kinerja yang dirasakan mereka sendiri dengan informasi kinerja berdasar perilaku spesifik dari manajer. Memberi umpan balik supervisor, rekan kerja, dan anggota tim, bawahan, dan kelompok lain. Next. Umpan balik 360 derajat. Umpan balik 360 derajat selalu benar. Setiap orang mengikuti evaluasi umpan balik 360 derajat, termasuk manajer harus dilatih dalam skala pengukuran yang telah digunakan. Tentang informasi apa yang dipergunakan dan bagaimana menilai secara objektif dan konstruktif. Melakukan umpan balik 360 derajat memerlukan waktu untuk belajar tentang konsep dan alat yang tersedia untuk membuat proses berhasil. Mengimplementasikan sistem 360 derajat. Sistem tidak disalahgunakan dengan menempatkan perasaan pribadi baik atau buruk dalam evaluasi secara jujur. Menggunakan evaluasi sistem ini untuk tujuan kompensasi atau insentif merupakan nilai yang tidak bijaksana. Jika pekerja tahu mereka mempengaruhi kenaikan atau bonus seseorang, akan menimbulkan ketegangan dalam proses dan mendistorsi hasilnya. Teknik ini cocok untuk mengidentifikasikan keterampilan yang perlu perbaikan dan mungkin mengindikasi kapan pelatihan akan bermanfaat. Next. Umpan balik 360 derajat. Membuat umpan balik 360 derajat bekerja. Pekerja perlu belajar tentang bagaimana bekerjanya proses umpan balik 360 derajat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan minta pekerja mengevaluasi atasan langsungnya. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh adalah tumbuhnya kepercayaan yang diterimanya cara ini. Memberikan gagasan tentang pelatihan macam apa yang diperlukan kelompok dalam teknik evaluasi. Ketika menetapkan standar untuk evaluasi, harus mempertimbangkan tujuan organisasi. Standar harus searah dengan visi individu dan organisasi agar standar mempunyai makna. Seorang manajer yang bekerja untuk organisasi tertentu menghargai teamwork, dan manajer telah menyatakan perasaan terisolasi di tempat kerja yang ingin diperbaiki. Next. Umpan balik yang baik. Catatan umpan balik yang baik. Menghubungkan umpan balik pada tujuan kinerja yang ada dan harapan yang jelas. Memberikan umpan balik segera mungkin. Memfokuskan umpan balik pada kinerja dan bukan kepribadian. Mendasarkan umpan balik pada informasi yang akurat dan kredibel. Next. Monitoring umpan balik. Umpan balik harus selalu dimonitoring agar tetap dalam jalur yang tepat dengan cara menggunakan kalender,
Tuliskan inisial pekerja setiap memberikan umpan balik pada pekerja. Pada hari Selasa dilakukan pengecekan hasil mingguan. Apabila minggu, namun jangan memberikan komplimen sekedar untuk mengejar kuota. Gagasan di belakangnya adalah membiasakan diri memberi umpan balik pada pekerja secara reguler dan tulus. Brown Bag Lunch. Seminggu sekali lakukan makan siang bersama pekerja. Gunakan kesempatan ini untuk menangkap kejadian baru dan mendapatkan perspektif. Selanjutnya akan dibawakan oleh Salwa. Monitoring umpan balik. Sikap vokal terhadap pekerjaan baik. Pada dasarnya orang suka dipuji sehingga tidak berguna memberi pujian yang kosong. Namun apabila memberi pujian adalah pantas, karyawan dipuji di depan umum dengan umpan balik positif. Yang kedua, umpan balik setiap hari. Berikan umpan balik paling tidak kepada seorang pekerja setiap hari. Umpan balik ini harus positif dan konstruktif. Kesalahan yang pertama, umpan balik digunakan untuk menghukum, membuat malu, atau menjatuhkan pekerja. Yang kedua, bagi penerima umpan balik melihatnya tidak relevan untuk pekerjaannya. Yang ketiga, informasi umpan balik diterima terlalu lambat untuk melakukan perbaikan. Yang keempat, penerima umpan balik mengeluh karena umpan balik menjadi kompleks atau sulit dimengerti. Berikutnya pelajaran bagi manajer. Yang pertama, penerimaan umpan balik tidak boleh diperlakukan sebagai sesuatu yang given. Sering disalah persepsikan atau ditolak, terutama dalam situasi antar budaya. Yang kedua, umpan balik negatif biasanya disalah persepsikan atau ditolak. Yang ketiga, umpan balik masih perlu disesuaikan dengan penerima umpan balik. Reaksi terhadap umpan balik. Umpan balik biasanya memberi beberapa berita baik dan juga beberapa berita buruk. Yang pertama, denial atau pengingkaran. Meskipun seseorang memberikan umpan balik yang tidak menimbulkan keraguan atau kesulitan untuk memahami hal tersebut, tidak menjamin bahwa orang akan percaya umpan balik. Yang kedua, minimal denial, menunjukkan dirinya sebagai rasional. Yang ketiga, moderate denial, bersifat kurang sadar. Dan keempat, advanced denial, mereka tidak sadar sama sekali bahwa mereka mengingkari. Balance atau seimbang. Ketika menerima umpan balik, perilaku reaktif bersifat kontraproduktif. Akan tetapi, perilaku produktif tidak selalu serta terlawan dari perilaku kontraproduktif. Contohnya, perilaku kontraproduktif adalah rasionalisasi. Strategi yang dapat dipergunakan untuk memproses umpan balik yang memerlukan keseimbangan. Yang pertama, rasional, lawan penerimaan secara harfiah. Ketika orang merasionalkan hasil dari umpan balik, mereka sering berusaha membenarkan perilaku mereka. Yang kedua, melarikan diri. Strategi umum lainnya untuk menghadapi umpan balik adalah dengan melawan atau fight, menerima umpan balik dan orang lain. Anda harus menyeimbangkan reaksi melawan terhadap umpan balik dengan keinginan untuk melarikan ke diri. Yang ketiga, that's interesting versus that's terrible. Menarik lawan yang mengerikan. Sebagian orang menerima umpan balik negatif sebagai akhir karir, sementara orang lain memandang data hanya sebagai laporan teknis. Yang keempat, paralysis of analysis versus ignorance is bliss. Kelumpuhan analisis lawan ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Menerima umpan balik dari orang lain, Anda harus menganalisis hasilnya dengan cukup baik untuk memahami data dan implikasinya tanpa menjadi terlalu terlibat dalam analisis. Yang berikutnya, sikap sehat terhadap umpan balik. Apabila persepsi adalah sebuah realitas dan menjaga keseimbangan, yang tepat adalah penting. Maka cara yang paling efektif memproses umpan balik adalah dengan memperbaiki sikap Anda terhadap umpan balik. Berikutnya disampaikan oleh Malvi.
Memperbaiki kemampuan menerima umpan balik. Apabila Anda kesulitan menerima umpan balik dari orang lain atau hanya ingin memperbaiki kemampuan menerima umpan balik, bagaimana Anda memperbaiki dan membuat perubahan yang diinginkan? Next. Enam langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi umpan balik. 1. Mengidentifikasi secara spesifik keberhasilan dan kegagalan pekerja. Apabila berbicara dengan pekerja harus spesifik, jangan mengatakan pada pekerja bahwa mereka sering terlambat, akan tetapi beritahu secara tepat jumlah waktu mereka telah terlambat dalam periode waktu tertentu. Sama halnya apabila menawarkan pujian, seperti jumlah uang atau waktu perusahaan yang telah dihemat oleh pekerja. Kedua, berhenti berbicara dan mulai menyimak. Tanyakan pekerja untuk merespon pengamatan Anda dan memberi perhatian penuh pada kata dan bahasa tubuh mereka. Apabila Anda tidak menyimak apa yang dikatakan pekerja, maka tidak mungkin mereka menyimak apa yang Anda katakan. 3. Mendiskusikan implikasi perilaku perubahan atau tidak berubah. Apabila Anda menghadapi masalah perilaku, sampaikan manfaat yang mungkin diperoleh dengan terminologi yang jelas dan tidak dapat salah. Sebaliknya, biarkan pekerja tahu bahwa akan menerima bonus atau pengakuan lainnya. Informasi secara spesifik memberikan pekerja patokan untuk menilai dan menyesuaikan perilaku mereka. Next. Yang keempat, menghubungkan penyelesaian yang lalu pada perubahan yang diperlukan. Lihatlah bidang di mana pekerja telah berhasil dan menunjukkan bagaimana sifat-sifat yang dapat mengarah pada keberhasilan dapat diterapkan pada bidang lain yang diperlukan perbaikan. Kelima, menyetujui rencana tindak. Tanyakan pada pekerja langkah apa yang mereka dapat lakukan untuk menghadapi masalah yang telah diidentifikasi. Kumpulkan saran mereka. Pastikan bahwa gagasan spesifik, jadwal waktu, dan rencana realistis dan terukur. Apabila mungkin, tuliskan rencana tersebut bersama pekerja. Keenam, tindakan lanjut. Tetapkan tanggal dan waktu untuk bertemu lagi untuk meninjau ulang atau review formal tentang kemajuan yang berhubungan dengan rencana tindak. Gunakan pengembangan rencana tindak sebagai langkah awal untuk sesi umpan balik lebih reguler dan tidak formal. Next. Umpan balik efektif ada 6. 1. Konstruktif. Umpan balik konstruktif merupakan alat motivasi yang sangat kuat dimaksudkan untuk membimbing ke arah perbaikan umpan balik, mendorong orang yang mempunyai kinerja baik untuk mewujudkan lebih baik lagi, dan menghentikan umpan balik pada kinerja buruk dari kritikan destruktif. Kedua, menghubungkan pada pekerjaan secara eksklusif. Apa yang terjadi di luar pekerjaan dan tidak memikul beban para kinerja di pekerjaan atau setiap pengaruh pada nama baik organisasi tidak menjadi subjek umpan balik. Ketiga, menilai kinerja bukan kepribadian. Satu-satunya masalah yang harus menjadi perhatian manajer adalah menilai kinerja. Pandangan kita terhadap sifat bawahan adalah tidak relevan sampai mempunyai dampak sebaliknya pada efektivitas tim. Next. Yang keempat, spesifik. Umpan balik harus berhubungan pada kompetensi, deskripsi, pekerjaan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Contoh, spesifik harus dihubungkan secara langsung pada tanggung jawab dan tujuan dikaitkan pada pekerjaan. Kelima, memperhitungkan perbedaan persepsi. Memperhitungkan bahwa cara kita melihat kinerja mungkin sangat berbeda dari bagaimana pekerja melihat kinerjanya sendiri. Adalah
mudah untuk menarik kesimpulan dari hasil yang dapat dikuantitifkan, tetapi masalah kurang kuantitatif lain mungkin lebih sulit menilai dalam terminologi mutlak. Keenam, objektif. Perlu dipastikan bahwa penilaian dan pengukuran kita bersifat objektif dan tidak emosional. Perlu dihindari alternatif, subjektif, dan terutama menghindari sikap kurang berhati-hati. Terima kasih.